بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني وأخواتي في الله، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف حالكم في هذا اليوم؟ نعم، InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita, di mana pada minggu lepas kita belajar tentang sifat huruf, yaitu sifat huruf yang berlawanan. Yaitu yang pertama al-isti'la, yang lawannya adalah al-istifal. Lawannya adalah al-istifal. Al-isti'la itu artinya tinggi, al-istifal artinya rendah. Mari kita baca bersama-sama tentang bait atau syair tentang sifatul huruf. Di mana sifatul huruf di sini ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Qala Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmadatun waddiddaqul mahmusuha fahassahu syahsun sakat syadiduha lafdu ajid qatin bakat وبين رخو وشديد لنعمر وسبع علو خصى دوت قد حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قد بجد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Semua sifat-sifat huruf telah disebutkan dalam bait-bait yang tadi, yang disebut dengan Matnul Jazari. Itu sifat huruf. Jadi kita sudah menjelaskan tentang al-isti'la dengan istifal. Di mana huruf isti'la itu adalah apabila ketika melafazkan atau membaca huruf isti'la, maka pangkal lidah kita akan terangkat ke langit-langit. Itu disebut dengan isti'la. Adapun hurufnya disebut dengan huruf musta'liyah. Huruf musta'liyah, yaitu huruf yang mempunyai sifat tinggi. Apabila diucapkan, pangkal lidah akan meninggi atau akan menampal ke bagian langit-langit di atas. Itu adalah al-isti'la. Dan hurufnya adalah huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf ghin, dan huruf qaf. Kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Saya ulangi, takut ada yang lupa. Jadi apabila kita membaca huruf-huruf ini, maka pangkal kita atau pangkal lidah kita akan terangkat ke langit-langit. As, al, itu disebut dengan sifat isti'la. Sifat isti'la. Itu sifat yang meninggi. Adapun lawan daripada sifat isti'la adalah al-istifal. Al-istifal itu maksudnya rendah. Maksudnya rendah. Secara bahasa al-istifal rendah.
Apa yang dimaksud dengan istifal? Yaitu tidak mengangkat pangkal lidah ketika kita menyebutkan atau membaca huruf-huruf istifal. Adapun huruf-huruf istifal adalah baki. Baki daripada yang berapa? 7 huruf yang telah disebutkan. Baki daripada 7 huruf yang telah disebutkan tadi. Jadi selain daripada kha, sad, dad, ta, dha, ghin dan qaf, ini disebut dengan istifal. Jadi apabila ketika membaca huruf-huruf istifal ni yang ke-22 ni, maka keadaan lidah kita terdampar, tidak akan mengangkat ke langit-langit. Nah, itu yang dimaksud dengan al-isti'la, dengan al-istifal. Okey. Sekarang sifat syiddah. Diperhatikan. Sifat syiddah dan lawannya adalah ar-rakhawah. Ada syiddah, ada ar-rakhawah. Apa artinya syiddah? Syiddah dalam bahasa disebut al-quwwah. Maknanya asyiddah dalam bahasa iaitu al-quwwatu, iaitu kuat. 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 Itu disebut dengan syiddah. Nah, secara istilah apa yang dimaksud dengan asyiddah? Iaitu inhibasus sawtih inda nutqi bil harfih liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Saya ulangi lagi. Sila antum dengarkan dengan baik-baik. Iaitu inhibasus sawti inda nutqi bil harfi liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Apa maksudnya ni? Ini maksudnya ada di sini. Sila antum buka buku kalian 26. Muka surat 26. Itu tertahannya suara. Perhatikan, tertahannya suara. Jadi huruf, sifat huruf dilihat daripada tertahannya atau sifat huruf dilihat daripada tertahannya atau mengalirnya suara ada dua. Jadi sifat huruf dilihat daripada tertahannya atau mengalirnya suara itu ada dua. Ada syiddah, ada ar-rakhawah. Jadi yang disebut dengan syiddah itu adalah tertahannya suara ketika kita mengucapkan huruf. Kenapa suara itu sampai tertahan? Liquwatil i'timadi ala makhrajihi, karena kuatnya penekanan atau pegangan kepada makhraj. Okey, kita langsung pada praktek. Okey, kita langsung pada praktek sifat huruf. Tu hari saya sudah bagi sifat huruf ni. Ada dapat semua kan sifat huruf syiddah dengan rakhawah? Okey. Ada Ustaz, ada. Ada kan? Saya dah Ada. bagi kan? Ustaz ada. Yes, okey. Nah, sila udah perhatikan Jadi syiddah ni. Ni kita buat contoh sekarang. Jadi syiddah ini adalah ni. Jadi tertahannya suara ketika kita mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Dan hurufnya ada 8 iaitu ajid, qatin, bakat. Ini semua huruf ni disebut dengan huruf asyiddah, huruf syadidah atau huruf syiddah. Huruf syiddah. Ya. Kenapa disebut huruf syiddah? Karena ketika kita mengucapkan suara tertahan, tidak keluar. Tertahan di dalam mulut. Tertahan di dalam mulut, tidak mengalir. Tidak mengalir. Nanti saya berikan contoh. Okey, kita langsung pada contoh. Okey, silakan dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, minta kerjasamanya. Kalau yang lagi bicara silakan di mute dulu. Okey, nah. Okey, kita langsung pada contoh. Yang pertama huruf hamzah. Jadi macam mana cara membunyikan huruf hamzah? Yaitu a. Ini dalam keadaan berharakat. Contohnya idza. Dalam keadaan sukun ya kulu. Ya. Jadi ketika kita membunyikan huruf hamzah ya, maka suara kita ada di dalam mulut. Tidak keluar. Tidak mengalir. Tidak mengalir.
Beza kita dengan mengatakan huruf sin. Kalau sin, as. Tengok, as. Suara mengalir dengan nafas. As. Kalau hamzah, a. Ada di dalam mulut. Idza, idza, ya'kulu, ya'kulu, bukan ya'kulu, bukan. Ya'kulu, ya'kulu. Naam. Itu huruf yang pertama. Huruf yang kedua, huruf jim. Huruf jim ni apabila kita baca atau kita sebutkan, maka suara kita tertahan. Contoh, dalam keadaan berharakat. Ja'alna, ja'alna, ja'alna. Tertahan suara, tidak keluar. Dalam keadaan sukun. Ajsamuhum, ajsamuhum. Yes. Ajsamuhum. Itu yang dimaksud dengan syiddah. Tertahannya suara ketika kita mengucapkan huruf syiddah. Dan huruf syiddah cuma ada 8 sahaja. Berkumpul dalam lafaz ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ini diingat. Diingat. Okey. Kemudian huruf dal. Huruf dal juga disebut dengan huruf syiddah. Jadi apabila ketika kita membaca atau melafazkan huruf dal, maka suara kita tertahan di dalam mulut kita. Dalam keadaan berharakat, dakhala, dakhala. Dalam keadaan sukun, adna, adna, ad. Tengok, perhatikan, ad. Suara kita tertahan kan? Tertahan, ad. Yes. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf dalam keadaan berharakat. Qala, qala. Aqwamu, aqwamu, aqwamu. Dalam keadaan sukun. Aqwamu, qala, qa. Jadi ketika kita membaca huruf qa, huruf qaf, maka suara kita tertahan, tidak keluar. Walaupun keluar ianya cuma sedikit, tetapi dia tidak dihitung keluar. Nanti akan bahas the opposite huruf asyiddah. Okey. Kemudian yang kelima, huruf ta. Dalam keadaan berharakat. Tur, turi, tur. Al. Dalam keadaan sukun, al, amahum, al. Tertekan suara kita tidak keluar. Al, amahum, al, amahum min ju'. Al, amahum, al. Beda dengan kita mengucapkan huruf fa. F, f, maka suara akan keluar. F, f, fa, fa, fi, fu, f, baf, baf. Suara keluar. 6. Okey, kemudian huruf ba. Kemudian yang ke-6 adalah huruf ba. Huruf ba juga disebut dengan huruf syiddah. Karena apabila ba diucapkan, maka suara kita tertahan. Contoh, bighairi, dalam keadaan berharakat. Bighairi. Akan tetapi kalau kita nak tahu huruf yang paling berkesan ketika kita ucapkan, apabila huruf itu dalam keadaan sukun, maka kita akan mengetahui kesan syiddah. Kesan syiddah itu dapat diketahui apabila kita membacanya dalam keadaan sukun. Contoh, abqa, ab. Tertahan suara kita kan? Abqa. Tertahan dengan kuat. Abqa, ab. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh huruf kaf. Huruf kaf juga disebut dengan huruf syiddah. Huruf syiddah. Jadi apabila kita melafazkannya atau mengucapkannya, maka suara kita tertahan. Contoh, dalam keadaan berharakat. Kutubun,
kutubun, akthara, akthara, akthara. Naam. Kemudian yang terakhir yang ke-8 huruf syiddah adalah huruf ta. Contoh dalam keadaan berharakat tatanazzalu, ta, 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 tatanazzalu. Bukan udara, suara tidak keluar, tertahan di dalam mulut kita. Dalam keadaan sukun adalah atqa, 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 dan sebagainya. Nah, 8 huruf ini yang sudah kita sebutkan tadi itu disebut dengan huruf syiddah. Sifatnya syiddah yaitu apabila ia dibunyikan atau dibaca atau dilafadzkan maka suara kita tertahan. Naam. Sampai di sini ada yang tidak paham? Sila kalau ada soalan. Tafaddal. Paham ya? Nah. Yang kedua. Yang kedua adalah sifat rakhawah. Kebalikan atau lawan daripada syiddah. Kalau ar-rakhawah secara bahasa dia adalah al-lin, lembut. Ar-rakhawah lin. Tadi kalau asyiddah secara bahasa adalah al-quwah, itu kuat. Nah, kalau ar-rakhawah secara bahasa adalah al-lin, lembut. Apa yang dimaksud ar-rakhawah secara istilah? Okey. Di sini kita dalam buku latihan kita ar-rakhawah. Ni, ar-rakhawah yaitu inhibasus sauti. Bukan inhibasus sauti. Ar-rakhawah yaitu adalah jarayanus sauti inda nutqi bil harfi lidha'fil i'timadi ala makhrajihi. Saya ulangi lagi, yaitu yang dimaksud dengan ar-rakhawah adalah jarayanu as-sauti 'inda an-nutqi bil harfi lidha'fil i'timadi ala makhrajihi. Apa maksudnya? Yaitu terlepasnya suara karena lemahnya sandaran atau penekanan. Jadi kalau tadi syiddah adalah tertekannya suara. Kalau ar-rakhawah maksudnya adalah terlepasnya suara. Ini lawan daripada asyiddah. Yaitu maksudnya suara terlepas, longgar dan lembut. Suara terlepas, longgar dan lembut. Jadi yang dimaksud dengan rakhawah ini yaitu ketika kita membaca atau melafazkan huruf yang mempunyai sifat rakhawah, maka suara kita itu akan terlepas keluar. Terlepas. Dia akan keluar. Terlepas atau mengalir. Atau mengalir. Dan hurufnya adalah selain ba, ta, jim, dal, ta, qaf, kaf, hamzah. Selain daripada ini. Selain daripada ini dan juga selain daripada huruf lam, nun, ain, mim, ra. Karena nanti ada sifat di antara syiddah dan rakhawah yang disebut dengan al-bainiyah, sifat al-baini. InsyaAllah kita akan jelaskan. Okay. Jadi rakhawah itu adalah terlepasnya atau mengalirnya suara ketika kita menyebutkan huruf rakhawah. Kenapa suara itu sampai terlepas atau mengalir keluar? Kerana lidha'fil i'timadi ala makhrajihi. Kerana lemahnya penekanan. Jadi ketika kita menekan huruf tersebut, kita tekan dengan ringan saja, tidak kuat. Lemah. Jadi cara menekan bunyi huruf itu kita tekan dengan lemah saja. Oke, kita langsung pada contoh. Sila mana tadi? Rakhawah. Dan hurufnya adalah berkumpul dalam lafaz
Khudh ghassa hadda fadda syusin zaya sahid. Ini hurufnya ada 16. Terkumpul dalam lafaz khudh ghassa hadda fadda syusin zaya sahin. Ini hurufnya huruf rakhawah. Yang pertama huruf kha. Dalam keadaan berharakat contoh khalaqa. Khalaqa. Jadi suara mengalir keluar. Khalaqa, dalam lidah kita ini mengalir suaranya. Khalaqa. Dalam keadaan sukun akhraja. Akhraja. Keluarkan. Suara keluarkan. Beza dengan huruf syiddah tadi. Kalau huruf syiddah tadi ketika kita mengucapkan hamzah a, ya, ya. Kalau jim ad. Kalau dal ad. Dia tekan. Kalau qaf aq. Kalau ta aq. Kalau ba ab. Kalau kaf ak. Kalau huruf ta at. Kalau rakhawah tidak seperti itu. Yaitu apabila dibacakan hurufnya maka suara akan keluar. Akan akan mengalir. Contoh yang huruf dzal. Dalam keadaan berharakat dha'iqatu. Dha'iqatu mengalir. Dalam keadaan sukun dia mengalir. Azkurkum. Azkurkum. Jadi bukan bukan. Tak boleh. Karena sifatnya dzal adalah rakhawah. Mengalir. Azkurkum. Bismillah. Kemudian huruf ghin. Huruf ghin dalam keadaan berharakat yaitu contohnya ghaibihi. Gha. Perhatikan ketika kita menyebutkan huruf ghin maka suara kita akan mengalir. Gha. Dalam keadaan sukun awlala. Bukan. Tetapi suara mengalir atau keluar, tidak tertahan. Awlalan. Huruf sa juga disebut dengan huruf ar-rakhawah. Sifatnya sifat rakhawah. Contoh dalam keadaan berharakat. Sabitun. Sabitun. Dalam keadaan sukun asqalaha. Mengalir. Mengalir. Kemudian huruf ha. Huruf ha juga disebut dengan ar-rakhawah. Contohnya dalam keadaan berharakat hayyun. Ha. Suara mengalir kan? Suara mengalir. Kalau dah. Dalam keadaan sukun ahmadu. Ahmadu. Huruf dha juga disebut dengan huruf rakhawah atau mempunyai sifat rakhawah. Contoh dalam keadaan berharakat zalama. Dalam keadaan sukun al-zalama. Dia mengalir. Al-zalama. Okey, huruf fa. Huruf fa juga disebut dengan ar-rakhawah. Contoh dalam keadaan harakat fil fulki. Fi, fu, fa, fi, fu. Fil fulki. Dalam keadaan sukun afwaja. Suara mengalir. Kemudian hurufnya lagi adalah huruf dhad.
huruf dadun. Contohnya dalam keadaan berharakat, darab. Darab. Dalam keadaan sukun, al-tarruhu. Al-tarruhu. Al. Dia mengalir. Huruf shin dalam keadaan berharakat, syu'uba. Sya, sya, shi, shu, sya, shi, shu. Syu'uba. Dalam keadaan sukun, ashtata. Ashtata. Di antaranya shin juga disebut dengan huruf sofir. Nah, berarti berapa ini dah? Disebut huruf sofir, juga disebut dengan huruf istifal. Nah, sudah 3 nih. Shin disebut huruf yang pertama bukan huruf sofir. Huruf apa? Masih ingat? Shin mempunyai sifat apa? Dah lupa nih. Huruf shin sifatnya adalah at-tafashi. At-tafashi. Apa itu at-tafashi? Berhamburan udara. Yes, berhamburan udara atau Di menyebar. mulut. Yes, menyebar dalam mulut atau berhamburan dalam mulut. At-tafashi. Kemudian ini juga disebut dengan huruf istifal. Istifal. Karena dia ketika disebutkan lidah tidak mengangkat ke langit-langit. Sya, ash, ash. Kemudian juga disebut dengan ar-rakhawah. Huruf rakhawah. Karena ketika disebutkan hurufnya mengalir atau keluar. Ash, ash, sya, shi, shu. Kemudian lagi di antaranya huruf rakhawah adalah huruf waw. Huruf waw. Contoh dalam keadaan berharakat. Wa wajadaka. Wa wajadaka. Dalam keadaan berharakat. Wa. Apa? Suara keluar atau mengalir. Dalam keadaan sukun sama, dia juga mengalir. Auha, 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 auha. Berarti dalam auha ni ada 2 sifat. Ada tiga sifat. Yang pertama, sifatnya apa auha? Ada yang tahu? Sifat lin. Sifat lin. Karena sebelum huruf waw harakat fathah. Auha. Yang kedua sifat istifal. Ketika kita menyebutkan huruf waw, dia tidak ada kaitan dengan lidah. Maksudnya lidah tidak terangkat ke atas. Wa, dia mendampar. 6. Kemudian antaranya lagi huruf rakhawah adalah huruf sad. Sad. Sad contohnya dalam keadaan berharakat. Suhufa. Suhufa. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa, si, su. Suhufa. Suhufa. Dalam keadaan sukun. Ashabu. 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 Jadi huruf shad itu disebut dengan huruf rakhawah. Yaitu apabila ia dilafazkan atau dibaca, maka suara kita akan keluar atau mengalir. Tidak tertekan. Huruf zai. Kemudian huruf zai. Contoh dalam keadaan berharakat. Zulzilat. Zulzilat. Zu. Zu. Za. Zizu. Za. Zizu. Azwaja. Azwaja. Kemudian lagi huruf ya. Huruf ya juga disebut dengan huruf rakhawah. Contohnya dalam keadaan berharakat. Yusra.
yusra, aymanu, aymanu, aymanu. Aymanu juga mempunyai sifat al-lin. Kemudian juga disebut dengan istifal. Kemudian yang ketiga disebut dengan rakhawah. Jadi satu huruf itu mempunyai banyak sifat. Mempunyai banyak sifat. Kalau ditinjau daripada tertekannya atau mengalirnya kalau kita tengok daripada tertekannya atau mengalirnya suara ada dua, yaitu asyiddah dan rakhawah. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada rakhawah. Berarti di sini huruf iya sudah mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat lin, yang kedua sifat sifat istifal, yang ketiga sifat ar-rakhawah. Sin. Nah, sin juga disebut dengan sifat rakhawah. Contohnya dalam keadaan berharakat. Sari'u. Sari'u. Jadi suara kita keluar. Sari'u atau mengalir. Sari'u. Dalam keadaan sukun. Asfala. Asfala safilin. Kemudian alif. Alif, oke. Sin di sini juga disebut yang pertama adalah sifatnya sifat safir. Masih ingat? Itu berdesis. Ya, berdesis kan? Yes, berdesis. Atau hurufnya keluar di antara gigi atas dan di antara gigi atas dan bawah. Yes. Disebut. Jadi sin ini sudah mempunyai 3 sifat dah. Yang pertama disebut huruf safir, yang kedua disebut huruf istifal. Yang ketiga disebut dengan huruf rakhawah. Rakhawah. Cara mendeteksi huruf istifal kita cuman mengingat huruf isti'la, yaitu khussah dautin qidh. Jadi selain daripada huruf khussah dautin qidh berarti itu huruf istifal. Jadi apabila diucapkan maka lidah kita tidak terangkat ke atas. Makanya satu huruf itu tidak hanya mempunyai 1 sifat saja. Ada yang 5, ada yang 6, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan lagi. Kemudian alif juga disebut dengan huruf rakhawah. Huruf yang apabila disebutkan maka suara kita akan mengalir atau keluar. Contoh. Kana, kana, kana. Tetapi ini kita tak boleh mengesan karena huruf alif ini disebut dengan al-jawf. Keluar dari pangkal mulut. Masih ingat dengan makhraj huruf alif lil jawfi alifun wa hamzun. Allahu akbar. Oke, kemudian yang terakhir adalah huruf ha. Huruf ha juga disebut dengan huruf rakhawah. Kenapa disebut huruf rakhawah? Karena ketika diucapkan huruf ha, maka suara kita akan mengalir. Contoh, dalam keadaan berharakat. Huda. Huda. Dalam keadaan sukun. Ahda. Ahda. Jadi bukan. Bukan. Jangan ditekan. Jangan ditekan dalam mulut. Kemudian tidak dikeluarkan, itu tidak boleh. Jadi cara mengatakannya ha, hi, hu, ahda. Jadi bukan ahda, bukan. Dia mengalir. Jadi huruf-huruf ini disebut dengan huruf rakhawah. Cara mengingatnya kita menghafalkan yang ini. Khudh, ghassa, hadza, fadda, syusin, zayasahin. Ini hurufnya. Kalau huruf syiddah tadi, lawan daripada rakhawah hurufnya adalah ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Oke. A, hamzah, berarti disebut dengan huruf istifal. A.
Kemudian juga disebut dengan huruf syiddah. Berarti sudah ada dua sifat. Ada dua sifat. Sifat istifal dengan sifat rakhawah. Syiddah. Rakhawah. Syiddah. Afwan. Kemudian jim. Jim mempunyai berapa sifat jim? Dua. Dua ke tiga? Istilah hurufnya adalah khusadautin qid. Ada dua. Yang pertama istifal, yes dua. Yang pertama istifal, yang kedua adalah syiddah. Syiddah. Kemudian huruf dal. Huruf dal ada berapa sifat? Kira-kira? Dua juga. Dua. Tiga ke dua? Ada tiga Ustaz. Tiga Ustaz. Khusadautin qid. Ada dua. Istifal dan syiddah. Tiga. Istifal dengan syiddah. Dua kan? Betul kan? Bukan qalqalah Ustaz. Khusadautin qid. Oh, berarti ada dua kan? Karena ada ini tidak termasuk huruf isti'la. Ya. Okey. Kenapa? Qalqalah Ustaz. Qalqalah bukan dikira sifat huruf dal juga Ustaz. Dal. Oh, enam betul. Qalqalah. Betul. Allahu akbar lupa. Berarti Tiga ada tiga. Ustaz. Ya, tiga Ada sifat. tiga. Yes, ada tiga sifat. Yaitu qalqalah, kemudian apa tadi? Istifal, kemudian Istifal. syiddah. Rakhawah. Syiddah ke rakhawah? Syiddah. Syiddah. Ad tertahan. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ada berapa sifat dah? Huruf qaf. Huruf qaf. Tiga juga Ustaz. Tiga. Tiga ke empat. Oke, pertama disebut huruf qalqalah. Qalqalah. Ya, sifat qalqalah. Yang kedua disebut Istifal. Istifal. istifal ke istilah? Istilah. Istilah. Hurufnya khusadautin qid, huruf qaf. Dua. Yang ketiga disebut huruf Syiddah. syiddah. Oh, berarti tiga ya? Tiga sifat dah. Oke, kemudian huruf ta. Huruf ta berapa sifat? Qalqalah. Kemudian Tiga. tiga. Istilah. Yang isti'la. Kemudian yang ketiga syiddah. Istilah Yes. syiddah. Qalqalah, isti'la, kemudian syiddah. Tiga. Jadi ta itu yang pertama qalqalah, digetarkan atau dilantunkan. Kemudian diangkat ke atas. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga ditekan. Nah, itu maksudnya ada tiga sifat. Ditekan suaranya. Makanya itulah apa? Allahu Akbar. Jadi makanya Allahu Akbar. Makanya kita nih gunanya kita belajar sifat huruf supaya kita dapat membezakan bahwa huruf itu masing-masing daripada huruf itu tidak sama cara mengucapkannya. Makhrajnya tidak sama dan juga cara mengucapkannya tidak sama. Nah, ini caranya kita mengetahui sifat-sifat huruf. Kemudian huruf ta, huruf ba. Huruf ba ada berapa sifat? Huruf ba ada Tiga. istilah. Tiga. Yang pertama Qalqalah. qalqalah, yang kedua Qalqalah. Istifal. Istifal. istifal, yang ketiga Syiddah. 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 Ya, syiddah. Jadi dilantunkan, kemudian diangkat ke atas, kemudian bukan diangkat, dia apa? Istifal. Yang kedua di istifal, dia tidak diangkat ke atas. Maknanya lidah itu mendampar, tidak diangkat ke atas. Lidah mendatar. Yes. Kemudian huruf kaf ada berapa sifat? Tiga. Oke, yang pertama Syiddah. Istifal. yes. Istifal, kemudian Hams. yang pertama qadbu jadin tak ada atau kaf ada dua kan? Dua je Ustaz. Dua. Istifal dengan Ustaz, bukan hams ya, hams. hamas belum dijelaskan lagi. Belum Istifal jelas. dengan Udah jelaskan istifal hamas dan ke? syiddah. Istifal dan Belum syiddah. Ustaz Bulan. Belum hamas ni. Belum. Kenapa sudah menjawab hamas? Sudah tahu semua. Dah tahu dah.
Dua je Ustaz, istifal dan syiddah. Istifal dengan syiddah, yes. Ya. Sekarang huruf ta. Huruf ta berapa sifat? Huruf ta ada syiddah. Dua. Yaitu Syiddah. syiddah dengan Istifal. Yes. Okay. Jadi ini diingat. Jadi ajid qatin bakat ini disebut dengan huruf syiddah. Maksudnya apa? Ketika kita membaca huruf-huruf yang ke-8 ini, suara kita tertahan, tidak keluar. A, ad, ad, ak, ab, ak, ad, tidak keluar. Ini syiddah namanya. Syiddah. Jadi yang dimaksud syiddah adalah tertahannya suara. Ingat, tertahannya suara. Tertahannya suara bukan tertahannya napas. Karena nanti ada sifat yang tertahannya napas. Untuk syiddah ini tertahannya suara. Ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan kepada makhraj. Oke. Sekarang ar-rakhawah ini sudah kita bahas. Lawan daripada asyiddah ar-rakhawah. Syiddah itu kuat, ar-rakhawah adalah lemah atau lembut. Bukan lemah lembut. Bolehlah lemah lah. Nah, sekarang ada sifat di antara syiddah dengan rakhawah. Maksudnya apa? Syiddahnya ada, rakhawah juga ada. Sama-sama ada. Bainiyah. Yang disebut dengan bainiyah. Antara syiddah dengan rakhawah. Nah, kita perhatikan nih. Dalam nota kita, buku tajwid kita, di sini ada at-tawassut. Nah, disebut dengan at-tawassut atau bainiyah. At-tawassut atau bainiyah. Oke, sebentar. Kenapa yang keluar ini? Subhanallah yusabbihu wal malaikatu min khifatihi. Oke, ada asyiddah. Ada ar-rakhawah, lawannya adalah ar-rakhawah. Ini ar-rajawah. Jap. Kena tutup komputer. Ar-rakhawah. Oke. Nah, jadi di antara ni model guguh ni, ya Allah. ini disebut dengan at-tawassut atau al-bainiyah. TV tutup tu. At-tawassut al-bainiyatuh. Oke. Ada asyiddah, ada ar-rakhawah. Oke, perhatikan nih. Jadi syiddah kita sudah jelaskan tadi. Hurufnya syiddah adalah ajid, qatin, bakat. Hurufnya ar-rakhawah adalah apa tadi? Khud. Hafal juga. Ar-rakhawah sudah dijelaskan hurufnya masing-masing huruf asyiddah dengan huruf ar-rakhawah. Sekarang ada sifat di antara syiddah dan rakhawah. Ini disebut dengan sifat tawassut. Namanya disebut dengan sifat tawassut. At-tawassut itu maknanya pertengahan antara syiddah dengan ar-rakhawah. Atau disebut dengan al-bainiyah. Bainiyah itu maksudnya antara, di antara. Maksudnya di antara asyiddah dengan rakhawah. Jadi ada huruf yang mempunyai sifat yang dinamakan dengan sifat tawassut atau al-bainiyah. Perhatikan. Dan hurufnya ada 5 saja. Ada 5. Lin Umar. Ada 5. Ibnul Jazari mengatakan wa baina rikhwin wa syadidi lin Umar. Di antara sifat ar-rikhwu dengan asyiddah
yaitu disebut dengan al-bainiyah. Dan hurufnya ada 5 sahaja, yaitu lin Umar. Lin Umar. Perhatikan. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam lafaz lin Umaru. Lin Umaru. Pertama lam. Allahu Akbar. Sekejap. Okey. Lin Umar. Pertama huruf lam. Yang kedua disebut dengan yang kedua hurufnya adalah nun. Yang ketiga hurufnya ain. Yang keempat mim. Yang kelima adalah ra. Ini disebut dengan huruf at-tawassut atau al-bainiyah atau bainiyah. Maksudnya apa? Huruf yang kelima ini apabila dibaca syiddahnya ada. Syiddahnya ada, maksudnya dia suara ditekan. Akan tetapi cara menekannya tidak sempurna. Cara menekannya tidak sempurna, tetapi ada. Cara menekannya tidak sempurna, tidak ditekan semua. Kemudian disebut juga dengan ar-rakhawah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membaca huruf lin Umar nih, yang kelima nih, suara kita juga mengalir. Tetapi mengalirnya tidak sempurna. Jadi di situ ada penekanan suara, tetapi penekanannya tidak sempurna. Kemudian di situ ada mengalirnya suara, akan tetapi mengalirnya juga tidak sempurna. Oke, kita langsung pada contoh. Oke, aduh, mana nih? Oke, di sini. Nah, nih contohnya. Perhatikan. Jadi tawassut itu adalah tidak sempurnanya mengalir suara dan tidak pula sempurna tertahannya suara ketika membunyikan huruf. Kalau kita tengok dalam buku catatan kita adalah sifat tawassut pertengahan antara syiddah dengan rakhawah. Ya, betul. Hurufnya ada 5, ra, ain, lam, min, ra yang disebut atau dikumpulkan dalam lafaz lin Umar. Lin itu artinya lembutkanlah. Lembutkanlah. Umar, wahai Umar. Lin Umar, lembutkanlah wahai Umar. Maksudnya kalau kita tengok dari arti lah. Contoh lam. Jadi ketika kita menyebutkan huruf lam, la, dia ada penekanan suara tetapi tidak sempurna, dan juga ada mengalirnya suara tetapi tidak sempurna. La, separuh tertekan, separuh keluar. Itu maksudnya. Separuh tertekan, separuh mengalir. Jadi 50-50 between ar-rakhawah dengan syiddah. Rakhawah ada, syiddah juga ada. Kedua-duanya tidak sempurna. Syiddahnya tidak sempurna, rakhawah tidak sempurna. Macam mana Ustaz cara mengetahui bahwasanya itu tidak sempurna, bahwasanya itu tertekan tidak sempurna dan mengalir tidak sempurna? Ini sudah penelitian ulama yang mu'tabar. Ini sudah penelitian ulama yang sudah paham, yang sudah pakar dalam ilmu tajwid. Kita hanya menerima saja, membaca saja, dan mengamalkannya. Jadi ketika kita mengatakan huruf lisana, ada tertekannya suara di situ ketika kita mengucapkan huruf li. Lisana, dan juga ada mengalirnya suara. Lisana dalam keadaan sukun. Al-sinatahum, al-sinatahum. Jadi ketika kita mengatakan dia macam ada tertekan sedikit tetapi dia juga ada mengalir sedikit. Al-sinatahum. Macam itu. Kemudian huruf nun. Huruf nun juga sifatnya berada di antara rakhawah dengan syiddah. Contoh dalam gambar harakat. Nazzalah.
na, ni, nu, na, ni, nu. Ada penahanan suara, ada mengalirnya suara. Sedikit tertekan, sedikit keluar. Maksudnya antara tertekan dengan mengalir atau keluar itu tidak sempurna. Dalam keadaan sukun, an'amtah, 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 macam tertekan kan, tertekan. An'amtah, an'amtah, tetapi juga ada keluarnya suara. An'amtah. Huruf ain. Alaihim, alaihim, alaihim. A'i'uba. Bukan bukan. Jadi ada sedikit tertekan, ada juga sedikit keluar. Baina ar-rakhawa dengan asyiddah. Rakhawa ada, syiddah ada. A'lamu, a'lamu. Rumim, Musa, Musa. Dalam keadaan berharakat. Dalam keadaan sukun atau sakinah, amlahum, am, tertekan kan? Tetapi tertekannya tidak sempurna. Begitu juga macam dia mengalir. Ma. Tetapi mengalirnya tidak sempurna. Begitu juga dengan huruf ra. Huruf ra. Rasulun. Rasulun. Ra. Rariru bar. Rariru bar. Rasulun. Dalam keadaan berharakat. Dalam keadaan sukun. Arsalah. 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 Bukan arsalah. Bukan. Arsalah. Arsalah. Berarti huruf yang dimani huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ra disebut dengan huruf bainiyah. Sifat bainiyah atau sifat at-tawassut. Nama lain daripada sifat bainiyah yaitu at-tawassut, pertengahan. Jadi huruf lam, nun, ain, mim, ra sifatnya adalah sifat at-tawassut. Allah. Okey, sekarang lam. Lam di sini sudah mempunyai berapa sifat? 3. Yang pertama, Inhiraf. inhiraf. Yang kedua, Istifal. istifal. Yang ketiga, Tawassut. at-tawassut. Yes. At-tawassut. Al-inhiraf, istifal, at-tawassut atau bainiyah. 6. Kemudian nun. Nun berapa sifat dah? Ustaz Nun, masuk nun. gunah tak Ustaz? Kalau masuk Boleh gunah juga. 3. Guna boleh juga, akan tetapi dalam ini tidak disebutkan guna. Sebenarnya guna juga termasuk sifat. Dalam buku Al-Matanul Jazari secara jelas tidak disebutkan sifat guna. Boleh juga. Yang pertama guna. Okey, boleh. Kemudian yang kedua Istifal. istifal. Yang ketiga Tawassut atau bainah. at-tawassut. At-tawassut. Yes. Kemudian huruf ain. Huruf ain ada berapa sifat dah? 2. 2 2 sifat. kan? Yes. Pertama istifal. Istifal dengan Yang kedua, at-tawassut. Yes, at-tawassut atau bainiyah. Kemudian mim. Mim berapa sifat? Kalau masuk gunah, Kalau masuk masuk 3. guna ada 3. Yes. Okey, boleh. Tak apa kita mengucapkan huruf guna. Okey, sifat guna. Kemudian istifal dengan bainiyah. Kalau ra berapa sifat? 4 ke? Yang pertama? Takrir. Yes, takrir. Oh, yes, takrir. Kemudian yang kedua? Inhiraf. Inhiraf. Yang ketiga? Istifal. Istifal. Yang keempat? At-tawassut. Yes, at-tawassut. Jadi paling banyak di sini adalah sifatnya ra.
Ra. Ra. Jadi padahal ini sudah di berapa sifat nih? Cuman ini sudah 4 ra. Jadi yang pertama at-takrir, diulang-ulang. At-takrir. Ra. Ra. Jadi akan tetapi takrirnya jangan sampai ditakrir atau diulang-ulang dengan sempurna. Tidak boleh. Karena itu adalah khata. Oke, saya kasih penjelasan tentang huruf ra ni. Di sini ulama mengatakan dalam buku ni, ulama mengatakan tentang huruf ra ni. Sila diperhatikan. Oke. Cara membaca ra yang selamat. Supaya selamat nih. Jadi dalam ini dikatakan dalam buku apa nih? Bukunya Warra'u harfun qabilun litakrir wa yadhharu takruruhu jaliyan idza kana mushaddadan. فيجب على القارئ أن يخفى تكريره ولا يظهره. Bahwasanya huruf ra itu nampak bacaannya ketika ia dibaca dalam keadaan tasydid atau musyaddadah. Hirrah. فيجب على القارئ أن يخفى تكريره أن يخفى تكريره ولا يظهره. أن يخفي تكريره ولا يظهره. Maka wajib bagi orang yang membaca Quran أن يخفي supaya menyembunyikan atau mensamarkan takrirnya, yaitu pergerakan huruf ra, wala yudhiruhu, dan jangan sampai memperjelas bacaan huruf ra. Maksudnya getarannya jangan sampai diperjelas. فَمَتَى أَظْهَرُهُ فَقَدْ جَعَلَ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُشَدَّدَ حُرُوفًا. Jika ia dibaca dengan jelas, maka dia telah menjadikannya sebagai huruf yang ditasydid atau yang disabdukan. Wa minal makhaffafi harfaini. Dan di antara huruf yang ditakhfif atau yang disamarkan yaitu harfaini adalah 2 huruf. Wa qala wa takriru fi ar-ra'il musyaddad adhhar wa ahwaj. Kemudian yang ini. Nah, ini cara membaca ra dengan sempurna dengan betul. Nih. Wa qala al-'allama al-Ja'bari wa tariqus salamati minhu ay takrir. Cara selamat membaca at-takrir dalam huruf ra yaitu ayyul siqal lafidu bihi ra'sa lisanihi, yaitu ini perhatikan nih cara membaca ra dengan selamat. Al-'allama al-Ja'bari mengatakan wa tariqus salamati minhu ay takrir ayyul siqal lafidu bihi ra'sa lisanihi, yaitu orang yang membaca huruf ra harus menampalkan maksudnya mendempik. Bahasa mendempik kan? Paham tak bahasa mendempik? Atau menampalkan, melengketkan ra'sa lisanihi, yaitu kepala lidah. Kepala hujung lidah. Ini. Yang dimaksud ra'sa lisanihi yaitu yang ni. Bagian ni ditampalkan ke mana? Bi'a'la hanaqihi lisqan muhakkaman marratan wahidatan, yaitu kepada langit-langit dengan tampalan yang jelas, satu kali saja. Jadi cara membaca ra yang betul itu sifat takrir yaitu tampalkan bagian hujung lidah ni ke bagian langit-langit di sini, satu kali aja. Jadi ra cukup. Ra, ri, ru, ra, tampalkan ke bagian langit-langit. Ra, ri, ru. Itu huruf ra, takrir. Nah, ini saya cuman sekedar tambahan sahaja. Naam, tambahan sahaja. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Jadi di antara huruf antara syiddah dengan rakhawa itu disebut dengan bainiyah, dan hurufnya adalah 5 sahaja. Lin Umar. Lin Umar. Lin, pelankanlah atau lembutlah Umar, wahai Umar. Lin Umar. Kalau kita nak ingat huruf bainiyah atau tawassut, ingatlah perkataan lin Umar. Lin
lembutkanlah Umar, wahai Umar, lin Umar. Lin Umar ni disebut dengan sifat al-bainiyah atau at-tawassut. Naam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tidak paham? Silakan kalau tidak paham. Boleh ada pertanyaan atau soalan. Oke. Kalau sudah paham kita pindah kepada hamas. Oke, hamas. Oke, catatan nota hamas sudah saya kasih ke belum? Belum. Belum ya? Belum. Allahu Akbar. Sekejap, ini ada pertanyaan. Mana pertanyaan nih? Tak boleh muncul. Oke. Nah, sekejap. Allahu Akbar. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang al-hamas. Sekejap saya share dulu. Al-hamas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Tentang sifat-sifat huruf. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya jelaskan dulu. Makhraj syiddah istilah hams. Nah, sekarang ini al-hamas. Kita akan menjelaskan tentang hamas. Apa yang dimaksud dengan hamas? Ini perhatikan. Yang dimaksud dengan hamas adalah al-hamas. Sifat yang ketiga adalah al-hamas. Al-hamas dengan al-jahr. Al-hamas lawannya adalah al-jahr. Secara bahasa al-hamas itu adalah al-khafa'u atau al-khafiyu atau al-khafa'u. Maknanya al-khafa yaitu adalah samar. Maknanya adalah samar. Jadi secara bahasa artinya al-hamas itu adalah al-khafa'u, yaitu adalah samar. Sedangkan lawannya adalah al-jahr, yaitu al-jahr di sini ya maknanya adalah jelas. Apa artinya, apa yang dimaksud al-hamas secara istilah, yaitu jarayanus sawti 'inda an-nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'ala makhrajihi. Saya ulangi lagi. Hamas itu adalah jarayanun nafsi 'inda an-nutqi bil harfi li dha'fil quwwati lidha'fil i'timadi ala makhrajihi. Itu yang disebut hamas. Apa maksudnya? Yaitu terlepasnya napas atau mengalirnya napas
Kenapa nafas itu mengalir ketika membunyikan huruf? Karena lidha'fil i'timadi ala makhrajihi, yaitu karena lemahnya sandaran atau penekanan kepada huruf. Jadi hamas itu adalah mengalirnya nafas. Bukan mengalirnya suara ya. Kalau mengalirnya suara adalah rokhawah. Kalau hamas adalah mengalirnya nafas atau udara. Atau keluarnya udara ketika menyebutkan huruf. Kenapa udara itu sampai keluar? Karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Oke, kita langsung kepada ni. Oke, tapi saya share nanti tentang nota-nota ni, nota untuk apa ni? Nota untuk al-hamas dengan al-jahr. Kita langsung pada contoh. Nah, jadi yang disebut dengan hamas itu adalah mengalirnya nafas atau udara ketika kita mengucapkan atau menyebutkan huruf hamas. Huruf hamas itu ada 10 sahaja. Terkumpul dalam lafaz fahassahu syahsun sakat. Fahassahu syahsun sakata. Ini disebut dengan huruf hamas. Jadi apabila kita mengucapkan atau melafazkan huruf-huruf di sini, huruf-huruf ni, huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, huruf ta, maka udara akan keluar daripada mulut kita, akan mengalir. Akan mengalir. Contohnya, kita langsung pada contoh. Yang pertama huruf fa. Huruf fa. Contohnya huruf fa'un, huruf fa. Ketika kita menyebutkan huruf fa, maka akan berbunyi seperti ini. Fa, fa, udara keluar. Udara keluar. Fa, af, af. Macam mana cara kita membuktikan bahwa udara itu keluar? Tengok tangan kita ni. Kemudian kita ucap atau lafazkan fa, fa, af, af. Ada angin kan yang keluar kan? Ada udara kan? Itu buktinya. Bahwasanya huruf fa disebut huruf hamas. Yaitu ketika dibunyikan udara keluar. Nafas keluar. Dalam keadaan berharakat contoh fil fulkih. Fil fulkih. Dalam keadaan sukun afwaja. 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 Dalam keadaan sukun. Jadi udara keluar. Tadi juga disebut dengan huruf ar-rakhawah. Suara keluar. Jadi ada suara keluar. Jadi fa juga disebut huruf apa? Sifat rakhawah atau huruf rakhawah, dan juga disebut dengan huruf hamas. Hamas itu juga boleh diartikan yaitu berdesis. Berdesis. Boleh juga. Jadi hamas itu juga dapat kita artikan dengan berdesis. Karena ketika kita mengucapkan huruf itu sebagiannya berdesis. Contoh huruf ha. Huruf ha juga disebut dengan huruf hamas. Karena ketika kita mengucapkan huruf ha, maka udara atau nafas kita keluar. Ha. Perhatikan. Ha. Ha. Ah. Contohnya yang berharakat hayyun. Hayyun. Ahmadu. Ahmadu. Dan diperhatikan. Ketika kita membaca huruf rakhawah, maka dalam tekak kita ni, dalam halqum kita ni tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Contoh. Af. Sila buktikan. Pegang tenggorokan kalian atau tekak kalian. Tekak antum sila pegang lalu ucapkan. Af. Fa. Fa. Fi. Fu. Fa.
Di situ tidak ada getaran. Tak ada getaran. Itu menunjukkan huruf tersebut disebut dengan huruf hamas. Beda dengan huruf jahar nanti. Kalau huruf jahar ada getaran. Ada getaran. Oke, contoh nih. Lagi huruf sa. Huruf sa juga disebut dengan huruf hamas. Macam mana cara kita membacanya? Sabitun. Sabitun. Dalam keadaan sukun, asqalaha. Asqalaha. Kemudian huruf ha. Huruf ha juga disebut dengan huruf hamas. Huda. Dalam keadaan sukun, ada nafas yang keluar. Ada udara yang keluar. Kemudian huruf shin. Huruf shin ni keluarnya dia kuat. Ash. Kita buktikan. Ash. Syu'uba. Contoh dalam keadaan berharakat. Syu'uba. Dalam keadaan sukun. Ashtata. Udara kita keluar. Ash. Syu'uba. Perhatikan, ketika kita mau membuktikan bahwasanya huruf shin itu keluar nafas atau udara, kita buktikan kepada tangan kita. Tangan kita letak di depan mulut kita, lalu kita ucapkan ash. Ada udara kan? Ada. Syu'uba. Kemudian huruf kha. Yang keenam adalah yang keenam adalah huruf kha. Dalam keadaan berharakat, contohnya khalaqah. Kemudian akhrajah. Kemudian lagi yang ke-8, huruf hamas adalah huruf sad. Suhufa. Ashabu. Ada udara keluar. Kemudian huruf sin. Huruf sin juga disebut huruf hamas. Karena dia ketika diucapkan keluar udara atau nafas. Sari'u. Asfalah. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf juga disebut dengan huruf hamas. Contohnya, dalam keadaan berharakat. Kutubun. Aksarah. Kemudian huruf ta. Huruf ta juga disebut huruf hamas. Karena ketika ia diucapkan, maka napas ini keluar atau udara keluar. Ta, atqa, tatanazzalu. Nah, jadi fahassahu syahsun sakata ini disebut dengan huruf hamas. Jadi ketika kita menyebutkan 10 huruf ini, maka udara dalam mulut kita mengalir atau keluar. Jadi yang disebut dengan hamas yaitu mengalirnya udara atau nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Itu yang dimaksud dengan hamas. Keluarnya udara ketika menyebutkan huruf. Itu sudah cukup. Itu yang dimaksud dengan hamas. Atau hamas itu boleh diartikan dengan berdesis. Oke. Jadi dalam perkataan ini, dalam huruf-huruf ini, huruf fa. Huruf fa berarti ada berapa sifat dah? Berapa sifat huruf fa ini? Yang pertama disebut huruf apa? Istifal. Disebut huruf istifal. Kemudian yang kedua disebut dengan huruf Rukhawah. Naam. Kemudian yang ketiga disebut dengan huruf al-hamas.
Yes. Istifal, rahawa, al-hams. Huruf ha. Huruf ha disebut dengan sifat apa saja? Istifal. Istifal. Okey, kemudian Rukhawa. rahawa. Kemudian yang ketiga Hamas. hamas. Okey. Huruf sa. Huruf sa disebut huruf apa saja? Istifal. Istifal. Kemudian Rukhawa. rahawa. Kemudian Dan hamas. hamas. Disebut il-hamas. Kemudian huruf ha ada berapa sifat? Istifal. Istifal, Rukhawa. Dan hamas. wussa, daud, nam. Rahawa, kemudian Hamas. dan hamas. Nam. Itqatin bakat. Nam. Okey, kemudian huruf shin. Ada berapa sifat? Istifal. Okey, rahawa ada, Istifal. istifal lagi. Okey, istifal, rahawa, Apa? rahawa, yes, kemudian Tafashi. tafashi. Yes, tafashi. Yang pertama tafashi, yang kedua istifal, yang ketiga rahawa, Rukhawa. yang dan keempat Hamas. hamas. Yes, hamas. Huruf kha ada berapa sifat? Khussa, daw, tinqid. Ada berapa sifat? Ada 3. Yang pertama Istifal. isti'la. Isti'la ke istifal? Oh, kha. Isti'la. Isti'la. Istilah. Kemudian yang kedua Rukhawa. rahawa ke syiddah. Rukhawa. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Rahawa. Okey, yang ketiga. Rukhawa. Okey, rahawa yang ketiga Hamas. adalah Hamas. al-hamas. Il-hamas. Kemudian huruf sad. Huruf sad di sini ada berapa sifat? Istilah. Isti'la. Okey, kemudian Rukhawa. ar-rahawa, kemudian lagi Hamas. al-hamas. Berarti ada 3 sifat dah. Huruf sin ada berapa sifat? Yang pertama, Istifal. yang pertama sekali. Huruf sin berdesis disebut huruf apa? Tafashi. No. Shin, tafashi. Sofir. Sofir. Oh, Sofir. Sofir. Bunyinya belalang. As. Oh. Yes, sofir. Yang kedua disebut huruf. Istifal. Yang ketiga disebut huruf Rukhawa. rahawa Hamas. dan hamas. Yes. Huruf kaf ada berapa sifat? Istifal. Istifal. Lagi? Syiddah. Syiddah. Dan Hamas. Syiddah. Yes, syiddah. Yes, syiddah. Lagi? Hamas? Hamas. Yes. Jadi apa tadi? Khussa dautin qid fahassahu sahsun fahassahu. Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya kalau dia syiddah tapi lepas tu ada hamas juga. Macam mana nak explain sebab syiddah tu kan macam apa tertekan kan. Hamas tu ada pengaliran suara. Macam mana? Sebab dalam huruf apa ni yang disebut dengan syiddah dan Kaf hamas? Ada dengan sini. ta kan? Kaf dengan ta kan? Kaf dengan Dan huruf ta. 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 Ya, suara tertekan kan? Tapi lepas tu dia ada hamas. Yes, suara tertekan akan tetapi nafas tetap mengalir. Oh. Bukan suaranya yang mengalir, nafasnya tetap mengalir. Oh, okay. Ka. Dia nafas atau udara mengalir. Ka, ak, at, at. Tapi suara tertekan Tapi nafasnya mengalir. Tapi suara Jadi, tertekan. Yes, tertekan. Dia syiddahnya ada, hamasnya ada. Okey. Terima kasih Yes, Ustaz. fahassahu sahsun sakatah. Disebut dengan syiddah. Dan juga disebut dengan ilhamas. Nah, Okey. jadi ini yang disebut dengan sifat hamas. Jadi hamas itu saya jelaskan lagi, yaitu mengalirnya udara atau napas ketika kita menyebutkan huruf. Kenapa suara napas itu sampai mengalir atau udara itu mengalir? Karena li dha'fil i'timadi ala makhrajihi,
karena lemahnya penekanan huruf terhadap makhrajnya. Ini yang disebut dengan al-hams. InsyaAllah kita pada minggu depan, insyaAllah saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang hamas nih. Cara membezakan antara hamas dengan jahr. Lawan daripada hamas adalah al-jahru. Jahr. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada ya? Semoga bermanfaat. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.